Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Oke, sudah menunjukkan pukul 10.19 ya. Kita mulai untuk kameranya bisa diaktifkan biar ini Sita bertiga Sita ya. Oke, kemarin itu kita akan melihat bagaimana penerapan atau pengaplikasian pengadopsian sastra konvensional ke dalam sastra cyber. Ya, rekan-rekan sudah mengirimkan penugasan di grup WhatsApp. Hari ini kita akan bahas ya apa kira-kira yang masih keliru dari penggunaan atau dari paragraf ya. Kemarin tugasnya itu membuat paragraf. Nah, kesempatan kali ini materi akan membahas hal tersebut mungkin ditambah dengan materi yang lainnya. Mas Davi sudah siap, Mas? Oke, terima kasih. Oke, baik. Silahkan Mas Davi. Akan saya mulai dengan ini ya, pemaparan dulu tentang genre atau genre sastra cyber atau fiksi yang khususnya ini ya prosa dulu. Bisa coba share screen. Ini bisa teman-teman lihat semua di sini. Genre fiksi sastra cyber. Kita mulai di sini dulu ya, dari genre. Nanti dari tugas yang teman-teman buat kemarin, nanti kira-kira nanti bisa masuk di bagian mana. Oke, saya mulai. Baik, ini bisa dilihat di sini ada kemunculan genre fiksi cyber. Nah, yang pertama, teman-teman baca di sini ada perbedaan cara pengguna atau pembaca dalam mengalami atau menikmati karya sastra cyber. Jadi ada berbagai cara dalam pembaca itu menikmati karya cyber. Itu yang kemudian membuat adanya genre fiksi cyber yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan struktur dan kode yang membentuk karya sastra cyber. Ini juga yang kemudian membuat muncul jenis-jenis sastra cyber, khususnya fiksi cyber yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ada pemanfaatan perangkat lunak atau software dalam pembuatan sastra cyber. Ini ada juga beberapa jenis perangkat lunak yang kemudian berdampak pada pembentukan genre fiksi cyber. Selanjutnya ada kalau tadi pemanfaatan
perangkat lunak dalam pembuatan ya, artinya ketika teman-teman misalkan menulis atau menggabungkan dengan gambar, dengan video, dengan musik, itu dibuat melalui software tertentu. Sedangkan yang keempat ini dalam penyajiannya, yakni bagaimana karya sastra cyber itu bisa dinikmati oleh pembaca. Ini juga menggunakan perangkat lunak yang kemudian membuat genrenya juga berbeda-beda. Selanjutnya ini ada, jadi yang terakhir adanya beberapa genre dari sastra cetak yang kemudian diambil dalam ranah cyber ini dengan menambahkan beberapa genre dari media internet dan media pemrograman. Itu setidaknya ringkasan dari beberapa yang memunculkan adanya fiksi cyber yang bermacam-macam atau dalam istilahnya genre fiksi cyber. Nah, saya ambil 3 sebagai contoh di sini. Ada teman-teman lihat ini ada 3 yang saya ambil sementara ini genre fiksi cyber. Di sini ada hypertext fiction atau fiksi hipertext, kemudian network fiction atau ya kita terjemahkan secara kasar ya sebagai fiksi jejaring, kemudian interactive fiction yang fiksi interaktif. Nah, yang kita akan bahas kali ini semua yang berkaitan fiksi yang dimaksud di sini lebih ke prosa ya, bentuk prosa. Oke, saya coba tanya ke teman-teman dulu. Prosa ya, prosa itu di sastra yang konvensional itu ada apa saja bentuknya atau genrenya atau subgenrenya. Silakan, apakah ada yang bisa mencoba menjawab, membantu saya untuk menjelaskan. Silakan, Mbak Desi. Prosa itu apa saja di sastra? Silakan, siapa yang mau ikut menjawab ini? Mas Abdoni mungkin bisa membantu. Prosa itu di sastra apa saja yang bisa digolongkan sebagai prosa? Karya sastra yang bisa digolongkan sebagai prosa itu kira-kira apa saja, Mas Abdoni? Apakah terdengar pertanyaan saya, Mas Abdoni? Teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Prosa itu di karya sastra apa saja? Atau apa saja karya sastra yang bisa digolongkan sebagai prosa?
Mas Gayuh mungkin bisa membantu. Maaf Pak, sebelumnya basicnya kan emang nggak di sastra, tapi setahu saya tuh kalau prosa tuh seingat saya tuh ada yang kayak narasi gitu Pak. Oke, Terus terus udah Pak, seingat saya itu doang sih Pak. oke, terima kasih Mas Gayuh. Teman-teman yang lain bisa melengkapi. Tahmir mungkin. Bagaimana Mas Tahmir bisa membantu melengkapi? Kalau yang dikatakan Mas Gayuh tadi itu salah satu cirinya, bisa dilihat ada bentuk naratifnya atau ada memuat teks narasi. Nah, bentuk karya sastranya apa saja yang bisa yang mengandung narasi itu? Jadi tadi sudah Mas Gayuh sudah memberi salah satu ciri yang kemudian bisa digolongkan sebagai prosa. Salah satunya adanya bentuk naratif atau adanya teks narasi di dalamnya. Nah, karya apa saja itu? Rizko mungkin, apakah akan membantu? Maaf, Berarti suaranya hilang-hilang, Mas. Suaranya hilang-hilang. Yang lain apakah suara saya terdengar putus-putus? lumayan enggak sih Pak, jelas Pak kalau bisa. Oh, mungkin jaringan ya, jaringannya agak terkendala. Oke, kalau nggak ada yang lain, Mas Gayuh tadi sepertinya mau menambahkan atau Berarti kayak misal kayak novel cerpen itu termasuk ya Pak? oke, Eh, ya, bi- oke. Tepat sekali Mas Gayuh. Jadi novel, cerpen itu termasuk dalam prosa. Itu juga esai itu yang jarang dianggap sebagai karya sastra, tapi itu sebenarnya juga bagian dari prosa yang tergolong dalam lebih luas lagi sebagai karya sastra. Esai itu seringkali tidak dihitung sebagai karya sastra ya, karena seringkali ada muatan-muatan kadang ilmiahnya gitu ya. Tapi itu di sastra bisa tergolong sebagai karya sastra yang dalam genre prosa. Jadi fiksi yang di sini yang ada di genre cyber yang kita lihat di sini ini lingkupnya dibatasi pada prosa dulu ya. Ini dibatasi pada prosa. Jadi fiksi yang dimaksud di sini ini terbatas pada prosa dulu. Yang dimaksud fiksi di sini pada sana prosa. Jadi misalkan hypertext fiction di sini ini juga bisa dipahami misalkan prosa atau diksi hypertext. Jadi fiksi di sini bisa digantikan dengan kata prosa. Oke, kita masuk ke hypertext fiction. Di sini kita bisa melihat ada beberapa cirinya. Bisa dilihat di PowerPoint. Pertama, strukturnya itu saling terhubung, atau kalau bahasa gaulnya itu ngeling, ya, strukturnya itu ngeling. Di
gambar di sini memberi simbol ya atau analogi bahwa cerita ini memiliki link-link atau tautan yang saling terhubung. Nah, untuk menghubungkan berbagai tautan ini di fiksi hypertext atau hypertext fiction ini biasanya menggunakan misalkan hyperlink gitu. Ada tombol navigasi misalkan, kemudian interface dan sebagainya. Kemudian ada yang kemudian disebut sebagai multimodal capabilities, yaitu penggunaan beberapa mode atau fitur dalam satu karya. Jadi bisa dilihat di sini ada misalkan gambar, cerita itu ngelink ke gambar, cerita itu terhubung dengan audio, cerita itu terhubung dengan misalkan animasi atau video, cerita terhubung dengan maps kayak gitu. Nah, ini ada beberapa fitur dalam satu karya. Satu karya ada yang memuat gambar, ada yang sekaligus memuat audio, sekaligus memuat animasi misalkan. Itu menjadi salah satu ciri dari yang disebut fiksi hypertext. Kemudian ada yang ketiga, bentuknya itu bentuk-bentuknya hibrid atau percampuran dari bentuk-bentuk yang sebelumnya itu tidak bisa disatukan. Misalkan narasi yang dibentuk secara acak melalui data repository atau misalkan melalui cloud kayak gitu ya. Jadi data-data diacak kemudian jadi teks naratif. Itu ada bentuk hibrid misalkan dari situ. Sekarang akan saya coba berikan contoh, tapi ini di bahasa Inggris ya. Contoh hypertext fiction ini. Yang terlihat di teman-teman masih PowerPoint-nya atau sudah masuk ke website? Masih PowerPoint-nya, Mas. Oke, saya stop share ya, saya pindah. Harus manual sepertinya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. The Cave ini ya, kita bisa ini saya arahkan kursor ini ke kotak-kotak ini ya. Ini gambar, setiap gambar ada tulisannya. Ada satu kalimat ya yang mewakili gambar. Misalkan ini saya sorot untuk tulisan. Ini saya sorot muncul tulisan. Oke, kemudian saya klik salah satu gambar yang pertama misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada gambar disertai dengan narasi. Paragraf yang berisi 2 kalimat ya ini ya, bisa teman-teman lihat.
Ini ada gambar rumah untuk menjelaskan atau memperkuat apa yang disebut sebagai cap house gitu ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi ada lokasinya juga, ada peta. Memperkuat narasi. Jadi gambar ini memberi tambahan penguat bagi narasi yang sudah ditulis. Selanjutnya ini bisa masuk ke kotak berikutnya ini. Nah, ini ada gerakan, bisa dilihat. Tulisannya hanya satu kalimat. Tapi di sini visualnya yang lebih ditonjolkan, dia ada gerakan semacam video ya, gambar yang kemudian berisi video atau gambar yang digerakkan untuk bisa dianggap sebagai animasi. Ini ya manual ya. Ada orangnya. Oke, selanjutnya juga jadi ini petanya, lokasi tempat cerita itu terjadi. Bergerak-gerak seperti ini. Nah, ini. Oke, suaranya apakah terdengar dari Tidak Mas, tidak. Ini ada suaranya berarti ini Mas ya? Nah itu ada sebenarnya ada soundnya ya yang kemudian di bagian ini. Oke, apakah terdengar tadi suaranya? Terdengar Mas David, tapi kayaknya masih memang kecil. Oke. Iya. Itu kurang lebih ada setidaknya memberi gambaran bahwa di sini menggabungkan juga dengan suara. Teks bergeraknya bisa dilihat di sini. Ini semacam apa? Subtitlenya. Ini muncul mentranskrip ya apa yang kemudian disuarakan. Ini transkripsi dari audionya. Ini juga ada kolom komentar juga yang bisa kemudian
buat pembaca dapat menanggapi. Jadi cerita yang dimunculkan apa yang dibuat oleh pengarangnya. Jadi di sini menggunakan HTML yang tadi dimaksud menggunakan fungsi-fungsi tertentu, menggunakan struktur dengan kode-kode tertentu. Ini yang membentuk salah satu munculnya genre di sastra cyber. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya, contoh tadi memuat lengkap ya sebagai hypertext fiction atau fiksi hypertext. Strukturnya saling dipautkan melalui navigasi atau hyperlink. Kalau tadi dalam bentuk kotak-kotak ya, kotak-kotak yang bisa diklik. Nah itu masing-masing itu bisa bertaut. Kemudian ada multimodal capabilities-nya juga terpenuhi. Jadi ada berbagai macam fitur tadi dalam satu cerita. Ada grafisnya, ada teksnya, ada bunyi, ada peta, kemudian ada misalkan animasi. Jadi tadi contoh tadi termasuk yang memuat lengkap. Bentuknya juga bisa dikatakan hibrid. Jadi ada dialog-dialog yang dia menggabungkan antara misalkan tadi audio dengan auto subtitle. Nah, dia menggunakan bentuk yang hibrid. Oke, sampai di fiksi hypertext ini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Mas Abdoni mungkin apakah ada tanggapan dari penjelasan mengenai dan contoh mengenai fiksi hypertext ini? Abdoni lagi di mana, Abdoni? Jadi rektorat, Pak. Lagi apa di rektorat, Abdoni? Lagi ikut sosialisasi, Pak. Realisasi apa? PMW, Pak. Apa itu PMW? Kenapa, Pak? Apa itu? Sosialisasi apa itu? Program mahasiswa wirausaha. Kamu tidak fokus berarti ini. Kau dengar tidak? Dengar, Pak, dengar. Cuma suara hilang-hilang, Pak. Suara hilang-hilang. Suara bertabrakan sama suara mic di situ. Iya toh? Lagi di luar, Pak. Di luar. Siapa yang ada di situ? Sita, Anti, sama Nadia, Pak. Jam berapa mulai itu tadi kegiatan? Jam 9, Pak. Jam 9. Jam 9. Halo? Halo, Pak. Jam berapa mulai? Jam 9, Pak. Jam 9. Ya, Oke. Pak. Nah, ini hypertext fiction, Abdoni. Ya, Ada Pak. bayangan tidak di situ? Bagaimana ini?
Soalnya ada tambahan Bu. Apa? Soalnya tidak terlalu jelas Pak. Sudah jelas karena kamu dekat sound system di situ. Kamu lagi menyanyi-menyanyi kata Rada di sana. Tidak Pak, tidak. Cuma lagi kasih materi Pak. Nah, tadi praktisi sudah jelaskan hypertext fiction ini. Nah, ini kamu ada bayangan tidak hypertext fiction? Belum. Belum Pak. Nah, belum karena Tarada perhatikan toh. Iya Pak. Ini pelanggaran. Mana Sinta itu masuk itu Sinta itu? Santi ya, Santi atau apa Sinta? Lagi di depan Pak. Bikin apa di depan? Barongge yang kata Rada di sana. Tidak Pak. Bentar Pak, bentar. Iya. Rizko Sumitro. Halo Rizko. Rizko Sumitro. Ini Rizko Sumitro login tapi Tarada orang ini ya. Rizko. Mas Gayu garuk-garuk kepala, lihat. Ini mahasiswa PP apa? Pertukaran pelajar Mas ya, Mas Gayu ya. Garuk-garuk kepala Mas Sumitro ini mahasiswa Sasindo Unhair ini wah, luar biasa ini. Masuk tapi Tarada orangnya. Halo Abdoni, Sumitro. Abdoni. Masuk Abdoni. Bentar Pak, sama chat Pak. Nah, ini yang ditanyain. Jangan sampai kita pindah dari sini tapi belum dimengerti. Padahal ini yang penting genrenya. Genrenya sastra cyber, ada hypertext fiction. Nah, ini hypertext fiction tadi sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan sama praktisi. Kira-kira ada bayangan tidak? Jangan sampai di kepala kalian ini, ya, namanya sastra cyber itu ya bentuknya PDF. Yang penting elektronik. Nah, padahal ternyata tidak. Di sini tidak ada. Kalau PDF tidak termasuk dalam kategori ini, hypertext fiction. Ya. Dia punya link. Ya, PDF mungkin bisa berbentuk link, bisa. Tetapi PDF tidak bisa multimodal capabilities. Tadi itu dimasukkan gambar bergerak, ya. Gambar bergerak. Jadi layar itu tidak berpindah, ya. Tidak berpindah. Ada narasi di dalamnya, ada suara. Ada suara. Jadi kira-kira ini bisa dibayangkan tidak modelnya? Tadi sudah dikasih contoh loh itu. Bisa Pak. Bisa, oke. Alhamdulillah kalau bisa. Nah ini Abdoni, kalau kamu bisa bikin ini belum banyak loh di Indonesia. Iya Mas Davi ya? Betul Bang, betul. Di Indonesia belum banyak ya. Makanya saya ambil contoh itu yang dari luar yang memang memuat elemen-elemen yang lengkap ya. Nah, Abdoni bisa kerjasama sama anak teknik ya, teknik informatika. Jadi Mas Abdoni unsur kreatifnya
Nah, yang unsur teknisnya ini bisa dikerja oleh anak teknik informatika. Gitu, bagaimana menggabungkan, memasukkan gambar. Nah, kayak gini. Bisa saja nanti ini jadi proyek atau dikasih tugas akhir sama Mas praktisi. Nah, harus dipahami genrenya bagaimana begitu. Oke, silahkan dilanjut Mas Davi. Oke. Atau ada pertanyaan dari Mas Gayu? Silahkan, monggo. Oke, aman, nggak ada pertanyaan. Saya anggap paham ya, atau saya anggap sudah mengerti mengenai diksi hiperteks ini. Tidak banyak ini syaratnya. Saya harap teman-teman mudah memahami karena di sini juga sudah saya berikan visualisasi gambar atau infografis yang harapannya memudahkan teman-teman untuk memahami. Oke, kalau teman-teman sudah paham, saya beranjak ke genre berikutnya. Ini bisa teman-teman lihat ada network fiction. Nah, ini bagian dari hypertext fiction sebenarnya. Ini bagian dari hypertext fiction. Di sini tidak terlalu banyak perbedaan. Yang menjadi inti dari yang ini adalah, bisa dilihat ini ada tanda panah dua, ada yang naik ada yang turun ini di infografis. Di sini kombinasi ulang narasi istilahnya, yang menggunakan teknologi sama kayak tadi hypertext untuk menciptakan dan mengkombinasikan ulang narasi. Bisa dilihat kombinasi ulang narasi itu misalkan melalui kata dengan pergantian kombinasi kata. Jadi nanti akan saya berikan contoh. Kemudian kalimat, ada kombinasi kalimat yang bisa saling menggantikan. Begitu juga paragraf yang nanti bisa bergerak, bisa berubah ketika disorot misalkan. Nah, ini ada kombinasi-kombinasi yang digunakan dalam network fiction ini. Kemudian ada kombinasi fungsi-fungsi tertentu dalam struktur jaringan yang saling terhubung atau network linking structure. Nah, ini dibalik. Di sini ada misalkan tokoh, nanti tokoh-tokohnya bisa berganti-ganti nama, latarnya bisa berganti-ganti, alurnya berganti-ganti. Nah, dibalik semua itu ada link-link yang terhubung ke jaringan internet tertentu sehingga membuat link-link itu bisa berubah-ubah, membuat tampilan cerita nanti bisa berganti-ganti. Saya akan coba tampilkan jadi ini ya link. Ini sudah bisa dilihat teman-teman, ini ada ada narasi di sini yang ketika misalkan saya klik, saya sorot ya, nah dia akan bergerak. Kelihatan ada pergerakan kan? Nah, di sini berubah, kalimat itu berubah. Saya geser dengan kursor, kita berubah. Saya balik lagi nih,
cerita akan berubah lagi. Jadi misalkan saya gerakkan kursor ke kanan, ini teks akan bergerak sampai kemudian berhenti. Itu juga ketika saya balikkan lagi ke kiri, dia akan muncul. Saya naik turunkan juga bisa berubah urutannya. Ini jadi cerita yang sangat kompleks ya, sangat yang awalnya tampak sedikit, misalkan hanya tadi 2 paragraf, ini jadi 3 paragraf, misalkan kita disorot. Nah, kemudian saya sorot lagi jadi 2 paragraf, jadi 3, misalkan, dan bisa kemudian jadi banyak sekali paragraf. Jadi ceritanya bisa bergerak kemana-mana. Ini yang kemudian dimaksud sebagai apa, network fiction, karena di balik tulisan-tulisan yang berubah ini sebenarnya ada link-link atau hiperlink yang terhubung pada kata-kata yang lain. Kata, kalimat, paragraf seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi membentuk kombinasi yang baru ya, kombinasi yang baru ketika disorot ya. Ini bagian juga dari hypertext fiction ya, yang network fiction ini. Karena juga basicnya dia pakai hyperlink juga untuk kemudian membuat kombinasi-kombinasi ini. Yang membedakan bahwa di sini tidak memerlukan tambahan visual yang seperti tadi ya, misalkan gabungan dari berbagai macam fitur seperti gambar, audio misalkan, atau animasi. Ini hanya teks saja, tapi di sini dia bisa bergerak, bisa berubah kombinasi dari ceritanya, kombinasi dari alurnya ini berubah. Jadi unsur-unsur cerita yang kemudian bisa berubah-ubah di sini, ya, terhubung melalui hyperlink. Oke, kita kembali ke presentasi tadi. Bisa dilihat lagi, di sini ada pergantian kombinasi kata seperti tadi yang ada di contoh, ada pergantian kombinasi kalimat, ada pergantian kombinasi paragraf yang tadi. Itu yang disebut sebagai kombinasi ulang narasi. Jadi narasinya bisa kombinasinya berubah-ubah dengan bantuan teknologi hypertext. Dan yang berikutnya ada fungsi-fungsi tertentu yang seperti teman-teman lihat tadi di balik kombinasi-kombinasi itu ada kerja, misalkan mouse yang digerakkan menyorot nama tokoh misalkan, kemudian tokoh itu berubah dengan tokoh yang lain, latarnya berubah dengan menjadi latar yang berbeda, sehingga alurnya pun kemudian juga berubah ketika fungsi, misalkan kursor digerakkan naik, kursor digerakkan ke samping, misalkan kursor digerakkan ke atas. Nah, kombinasi fungsi-fungsi misalkan gerakan kursor itu membuat cerita tokohnya berganti, bergerak, seolah-olah latarnya bergerak, alurnya bergerak. Di
Ini yang tak membedakan dengan yang hypertext yang tadi, yang secara general ya. Ini bagian dari hypertext fiction, tapi dia tidak memerlukan, ini tadi yang bisa dilihat teman-teman di sini di hypertext, dia tidak perlu adanya multimodal capabilities, dia tidak perlu penggunaan berbagai fitur dalam satu karya, grafis, teks, bunyi, peta, animasi. Dia hanya menggunakan teks dalam bentuk naratif misalkan, itu sudah bisa dianggap sebagai network fiction, atau lebih umum lagi sebagai karya sastra cyber, meskipun tidak menggunakan kombinasi berbagai fitur tadi. Oke, sampai di sini network fiction. Apakah sudah jelas teman-teman? Apa bisa ditambah bingung karena mungkin baru pertama kali melihat misalkan, atau teman-teman sudah pernah menemuinya sebelumnya, bentuk-bentuk yang salah satunya misalkan yang saya berikan contoh tadi, apakah teman-teman sudah pernah membaca sebelumnya model-model sastra cyber yang seperti tadi, dengan ketika disorot berubah-ubah sendiri kata, kalimat, paragrafnya. Bagaimana teman-teman? Bagaimana, apakah sudah memahami tentang network vision ini? Halo, halo. Suaranya Mas Praktisi kedengaran tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, saya ingin mau bertanya Pak. Oke, silakan. Berarti yang bisa dibilang sastra cyber itu tidak cukup dengan gambar saja dijelaskan gambar sekaligus narasi. Kalau tidak suara itu masih bisa disebut cyber atau tidak bisa Pak? Karena di sini ada melibatkan tadi pertama ada suara dan ada suara. Kira-kira kalau hanya melibatkan gambar dan narasi itu masih bisa cyber tidak Pak? Oke, maaf, saya terputus-putus ya. Ini apa? Suara dari Mas Abdul ini. Apakah ada yang mendengar jelas sehingga bisa membantu saya untuk memahami pertanyaannya, karena saya kurang jelas mendengarkan, suaranya terputus-putus. Apakah ada yang mendengar lebih jelas dan bisa membantu untuk menjelaskan kepada saya, kepada teman-teman yang lain juga? Silakan kalau ada yang jelas mendengar pertanyaannya Mas Abdoni, atau mungkin bisa dituliskan di komentar atau chat pertanyaannya Mas Abdoni tadi.
Silakan Mas Abdoni menuliskan pertanyaan tadi di chat. Yang lain juga boleh bertanya kalau misalkan malu-malu bertanya dengan suara, bisa bertanya melalui chat. Oke, pertanyaan dari Mas Abdoni. Kalau hanya menggunakan gambar dan narasi, apakah bisa disebut sastra cyber atau karya sastra cyber? Itu bisa, sebenarnya bisa, tapi nanti tetap tergantung ininya ya, apa namanya, bagaimana tampilannya, bagaimana proses cerita itu dibuat. Kita kembali ke materi yang sebelumnya, misalkan tentang dasar dari apa yang disebut sebagai sastra elektronik atau sastra digital atau sastra cyber, itu dia dibuat dalam bentuk digital di awal ya, dibuat dalam bentuk digital dan kemudian disajikan juga dalam bentuk digital. Jadi kalau misalkan cerita fabel itu diadaptasi dari atau diambil dari buku, meskipun ada gambar dan narasinya, itu juga tidak bisa disebut otomatis sebagai misalkan cerita atau sastra cyber atau fiksi cyber. Jadi tetap kita bisa lihat kembali ya dari prosesnya, itu karya itu berasal dari mana. Tapi walaupun misalkan hanya berisi gambar dan narasi, kalau itu dibuat pertama kali dalam bentuk digital dan dipublikasikan juga dalam bentuk digital, nah itu bisa dianggap sebagai sastra cyber, tapi belum tentu termasuk bagian dari genre yang kita bahas ini tadi. Karena nanti akan ada beberapa, saya batasi 3 sih di sini, genre yang fiction, yang prosa. Nanti tinggal dilihat tadi fitur-fiturnya atau kategorinya, karakteristik karya sastra yang dimaksud Mas Abdoni tadi, apakah masuk di hypertext fiction-nya secara umum, apakah dia masuk ke network fiction, atau nanti dia akan masuk ke bagian yang terakhir, interactive fiction. Begitu Mas Abdoni. Jadi, Ya, terima kasih. oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini interactive fiction atau fiksi interaktif. Ini ada beberapa karakteristiknya apa yang disebut sebagai fiksi interaktif ini. Nah, yang pertama, dia memiliki elemen-elemen permainan yang kuat, atau istilahnya game-like, menyerupai game, atau bahkan seringkali dianggap sebagai game itu sendiri.
Jadi ada unsur-unsur permainan atau elemen-elemen permainan yang digunakan dalam fiksi tersebut. Nah, ini disebut sebagai interactive fiction. Nah, kemudian karakteristik berikutnya dia dapat dimainkan atau playable, bisa dimainkan. Bisa dengan sentuh, misalkan bisa dengan stick, misalkan bisa dengan keyboard, bisa dengan mouse, misalkan. Kemudian ada ini pembaca sebagai pengguna aktif yang dapat berinteraksi. Jadi pembaca ini dianggap sebagai interactor. Nah, ini mengandung dua makna ya. Dalam satu istilah ini mengandung makna interaksi sekaligus aktor. Jadi bagaimana di dalam interactive fiction ini pembaca atau pengguna, jadi di sini dianggap sebagai user, misalkan user ini aktif di dalam fiksi ini, dia berinteraksi, dia juga bagian dari aktor atau tokoh cerita, sehingga alur misalkan bisa ditentukan oleh pembaca atau pengguna ini. Jadi pembaca biasanya memilih kemudian atau mengetikkan sesuatu sehingga alurnya akan mengikuti apa yang kemudian dia ketikkan atau dia respons. Jadi ada interaksi di situ antara pengguna dengan karya sastranya atau fiksi. Makanya itu kemudian disebut sebagai fiksi yang interaktif karena melibatkan interaksi antara pembaca atau user dengan karya sastra tersebut. Oke, ini yang terakhir karakteristiknya ini yang tidak boleh dilupakan ya, bahwa narasi tetap menjadi fokus utama interpretasi. Jadi yang diutamakan dalam bentuk fiksi interaktif ini adalah narasinya. Jadi bagian-bagian yang lain, misalkan ada gambar, ada animasi, ada avatar dan sebagainya, itu hanya mendukung narasi. Itulah yang kemudian bisa sedikit memberikan garis batas antara kemudian apa yang dimaksud sebagai game secara umum dengan interactive vision ini, karena memang dalam beberapa konteks game dengan fiksi interaktif ini seringkali sangat sulit dibedakan. Tapi kita bisa berpijak pada fokus di sini, bahwa narasi saya jadikan yang utama. Jadi ceritanya itu yang lebih penting daripada kemudian visualisasi dari game itu sendiri. Jadi narasi tetap menjadi bagian yang diutamakan. Ini yang saya batasi 3 dulu untuk genre di prosa cyber di sini. Jadi ada hypertext yang pertama, yang kemudian yang kedua ada network fiction, kemudian yang terakhir ini interactive fiction. Semoga contohnya ini bisa diputar karena bentuknya aplikasi. Saya akan coba, semoga bisa dibuka, bisa di-share. Bisa di-share screen, semoga bisa. Karena kadang kalau pakai aplikasi gitu tidak bisa di-share screen. Ya kan, saya coba.
Apakah bisa tampak ini kitchen garden? Kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, ini semacam game juga, tapi dia fokusnya di narasi ya. Di sini dapat dilihat ada narasi-narasi, ada 3 paragraf di sini. Dia misalkan saya pencet space. Nah, ini dia akan turun, dia akan bergerak. Ada beberapa keterangan di sini. Saya pencet ini lagi space. Nah, di sini ada tanda, ini yang bisa saya isi secara interaktif. Nah, misalkan saya tulis ini ya, up. Tapi ini dalam bahasa Inggris memang. Nah, di sini akan muncul respon terhadap pilihan kita. Misalkan saya memilih untuk naik gitu. Jadi di sini muncul satu kalimat yang bisa teman-teman baca di sini. Misalkan saya tulis go. Nah, di sini muncul kata yang lain. Saya back. Nah, ini tidak termasuk kata yang dikenali dalam game itu. Jadi ini kita harus coba kata yang lain. Enggak dikenali. Misalkan down. Nah, ya kan muncul penjelasan yang lain lagi. Nah, nanti kita terus mengetik sampai cerita itu nanti akan selesai. Ya, jadi interaksinya di situ. Jadi tergantung kata apa yang kita tulis, cerita itu nanti akan berjalan. Ini apa namanya, perintah-perintah yang umum, up, go, kemudian down. Dan sebagainya. Ini salah satu contoh saja. Yang sifatnya interaktif. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini dia memenuhi semua ini ya, semua karakteristik dari interactive fiction. Ada elemen permainan, kemudian itu playable, dapat dimainkan. Misalkan dengan mengetik tadi, cerita berubah, dan ada narasi sebagai fokus yang utama. Tadi pun juga bagaimana narasi itu menjadi yang utama, di fokus, diinterpretasi. Kemudian user atau pembaca sebagai pengguna aktif yang dapat berinteraksi. Nah, bagaimana tadi saya mengetik, memilih sesuai apa yang saya pahami dari teks, saya memilih apakah saya akan naik, saya akan turun, saya akan pergi, saya akan kembali, misalkan. Nah, itu nanti membuat user itu memiliki pengalaman yang beragam. Jadi setiap pemain atau pembaca di situ bisa mengalami atau menjadi tokoh yang mengalami alur cerita yang berbeda-beda setiap orang. Jadi saya misalkan dengan Mas Abdoni memainkan cerita yang sama, misalkan masuk ke dalam permainan cerita yang sama, tapi karena interaksi yang kita munculkan itu berbeda, nah alurnya pun bisa jalannya berbeda.
ceritanya pun bisa jadi berbeda. Itu yang kemudian disebut sebagai fiksi interaktif. Jadi narasi ini tetap menjadi bagian yang paling penting dari suatu genre yang disebut sebagai fiksi interaktif. Ini menjadi bagian yang penting narasi itu. Tadi contoh yang paling sederhana, maksudnya yang hanya melibatkan gambar tulisan saja ya. Jadi gamenya itu game yang kita mengetik, mengisi kayak gitu. Itu yang paling sederhana. Jadi game-game lain, misalkan yang ada gambarnya, ada videonya, dengan kita cukup turut mengisi, memilih, membuat avatar dan sebagainya, itu bisa juga bagian dari interactive fiction. Ketika cerita atau narasinya itu menjadi yang penting di game itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan mengenai interactive fiction? Silahkan. Ingin bertanya, Pak. Silakan Mas Abdoni. Saya lihat di poin pertama ya, game light. Berarti Pak, karya sastra cyber ini bukan apa ya, seluruhnya itu dibaca, ditonton. Ada juga sastra cyber yang bersifat game ya Pak. Oke, iya. Jadi seperti yang misalkan saya contohkan tadi, yang memang tidak hanya membaca, bahkan user atau pengguna itu juga menulis. Gitu. Dia juga memberikan dampak ke dalam cerita dengan berinteraksi, dengan memainkannya serupa game. Jadi tidak seperti sastra cetak yang itu hanya bisa dinikmati dengan pembaca melakukan pembacaan yang ini ya, misalkan pembacaan mendalam dengan hanya menggunakan misalkan indera penglihatan untuk membaca teks kayak gitu. Tapi di fiksi interaktif ini pembaca atau pengguna lebih sering digunakan istilah pengguna daripada pembaca di sini. Itu tidak hanya mempunyai pengalaman dalam membaca, tidak hanya diberi pengalaman sastranya itu berkaitan dengan membaca, tapi juga pengalaman berinteraksi, pengalaman dalam menentukan cerita yang dia respons, misalkan dengan artinya pembaca juga berkontribusi terhadap berjalannya cerita. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang berbeda yang tidak bisa diperoleh melalui teks atau karya cetak di dalam fiksi interaktif ini. Ada pengalaman bermain yang bisa dirasakan oleh pengguna, ada pengalaman membaca juga. Jadi lebih banyak tawaran yang bisa kemudian dialami oleh pengguna di sastra cyber ini, khususnya interactive fiction. Begitu Mas Abdoni. Terima kasih Pak. Gimana, apakah ada yang lain?
Nah, ini sumbernya yang misalkan teman-teman mau membaca sendiri, ada 2 buku yang saya gunakan untuk sintesiskan ini tadi, beberapa yang fiksi, Catherine Hayles 2008 dan Giovanna Di Rosario 2011. Teman-teman nanti bisa baca lebih jauh di situ nanti ketika mau mempelajari lebih dalam mengenai ini ya, apa yang ada di sastra cyber khususnya fiksi. Oke, dari beberapa yang saya sampaikan tadi sebenarnya ini berkaitan juga dengan tugas teman-teman kemarin membuat paragraf yang akan dijadikan sebagai pembuka cerita, karena itu paragraf itu yang menjadi bagian penting di bahkan sastra cyber. Nah, itu nanti akan masuk ke bagian narasi yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, maka itu sebelum kemudian misalkan kita mengkombinasikan berbagai fitur ya, kita memainkan gambar, memainkan audio, memainkan misalkan coding dan sebagainya, memainkan software dan sebagainya, kita harus punya cerita terlebih dahulu apa yang mau kita kemudian tampilkan sebagai sastra cyber itu. Artinya kita harus punya kemampuan dulu dalam membuat narasi, dalam membuat paragraf, dalam membuat kalimat. Nah, itu menjadi dasar. Jadi sebelum teman-teman nanti membuat sastra cyber dengan berbagai variannya ini, nah, teman-teman harus bisa kemudian membuat paragraf dahulu. Misalkan kita coba lihat ya salah satu saja sebagai contoh. Nanti atau besok akan saya berikan koreksi ke semuanya sehingga teman-teman semua bisa mengembangkan lagi ceritanya atau kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Saya akan coba share yang salah satu tugas dari teman-teman. Saya acak ini. Nah, ini siapa ini? Shirley, apakah ada di sini? Shirley? Ini tidak ada ya. Oke, kita bahas ini sebagai satu paragraf yang akan digunakan sebagai pembuka cerita. Kita bisa baca di sini, di sebuah hutan tinggal sepasang sahabat. Nah, ini hutan ini jadi masalah ketika diberi sekitar sebuah. Nah, kenapa ini bermasalah? Nah, sebuah itu akan lebih cocok digunakan untuk menyebutkan misalkan benda-benda yang secara jelas itu dapat dihitung. Nah, hutan itu apakah teman-teman dapat menghitung hutan? Itu agak sulit. Sebuah hutan itu seberapa? Nah, itu sulit dibayangkan. Kecuali teman-teman menyebut misalkan sebuah pulpen, sebuah
lebih tepat lagi, ini referensi ke buah-buahan akan lebih cocok ya, sebuah apel, sebuah nanas, ya itu akan lebih cocok. Ini agak-agak janggal, jadi ini sebenarnya tidak perlu misalkan langsung saja disebut hutannya namanya apa, di hutan apa gitu, misalkan tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor arnab dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Nah, masa apa, menghabiskan apa? Ini juga bermasalah. Pada suatu hari, tupai berkata kepada arnab, nah ini harusnya jadi paragraf yang berbeda karena fokusnya sudah berbeda. Di sini menjelaskan sepasang sahabat yang tinggal di hutan. Ini kalimat utamanya, penjelasnya adalah ini dan ini misalkan. Nah, ini sudah cerita yang lain, ini fokusnya yang lain sehingga harus diubah ya, atau dipisah dari paragraf sebelumnya. Nah, ini tupai kalau nama binatang, kalau sebagai nama itu ditulis kapital, tapi kalau sebagai jenis hewan, nah itu ditulis kecil. Nah, ini mungkin kalau dianggaplah ini dongeng ya, kalau di dongeng-dongeng itu nama binatang itu jenis binatang itu sekaligus nama tokoh, jadi bisa ditulis dengan huruf besar. Misalkan mereka ialah arnab dan tupai, jadi nggak perlu ekor-ekoran ya, langsung bisa kayak gini misalkan. Tiap hari mereka menghabiskan, ini harus diganti nih, masa ini tidak cocok. Nah, dalam penulisan di awal ketika teman-teman membuat ini ya dialog, awal itu harus dengan huruf kapital, walaupun di depannya itu koma. Nah, ini juga ketika ini adalah sudah dialog yang lain atau tokoh yang lain yang berbicara, ini harus dipisah, tidak boleh dalam satu paragraf ya, ini kesannya dalam satu paragraf yang sama, jadi harus diantar. Ini juga ini sudah bukan paragraf yang sama, ini harus di ini salah, ini apa, petiknya tidak di sini ya, tidak di wordingan, tapi harusnya ada di sini. Nah, ini karena yang mengatakan sama, ini arnab, nah ya harusnya dia dalam satu typo, ini kan typo. Nah, ini kurang lebih jadi begini, tapi beberapa masih perlu diperbaiki ya.
Nah, yang awalnya tadi satu paragraf, ya ini jadi beberapa ini. Jadi yang bisa kita lihat tadi ini bisa jadi satu bagian cerita. Ya tidak hanya satu paragraf ya, kalau satu paragraf sebenarnya hanya ini saja cukup. Tapi tadi itu semua ini jadi satu paragraf, sehingga sebenarnya yang dibuat oleh Mbak Sherly ini yang sebelum diedit ini tadi ya, itu belum bisa dikatakan sebagai paragraf yang baik. Karena itu yang tadi yang awal sebelum diedit yang masih jadi satu paragraf semua ini, itu ada banyak kalimat utamanya sehingga itu nggak bisa dianggap sebagai paragraf. Nah ini baru bisa dianggap sebagai paragraf yang saya sorot ini. Sedangkan ini bagian-bagian berikutnya, sedangkan ini saya tandai ya biar lebih mudah dilihat. Nah, ini paragraf tapi dialog. Yang hijau-hijau ini dialog. Nah, ini paragraf. Jadi teman-teman saya harap bisa mulai membuat, memahami dan kemudian menciptakan paragraf yang bisa dinikmati sebagai sebuah cerita. Ini sebagai salah satu contoh dulu, nanti yang lain akan saya berikan catatan dan selanjutnya nanti bisa teman-teman lanjutkan jadi sebuah cerita yang barangkali nanti bisa teman-teman kembangkan di akhir, kemudian harapannya ini bisa menjadi fiksi fiksi digital atau fiksi cyber di sini dengan kalimat, paragraf, cerita yang harapannya menarik, bisa menarik perhatian para pembaca. Jadi yang harus dikuatkan dalam penulisan itu ya bagaimana teman-teman menciptakan suatu cerita. Nah ini yang menjadi dasar yang penting sebelum teman-teman nanti memberi tambahan gambar, audio dan sebagainya. Jadi ini dasarnya teman-teman harus menguasai bagaimana membuat kalimat, bagaimana membuat paragraf, bagaimana membuat dialog. Nah ini nanti yang menjadi fokus utama sebenarnya di dalam pembuatan sastra cyber. Dia harus beres dulu di dasar pembuatan cerita. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Bang. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau dari teman-teman yang lain yang masih bingung bagaimana membuat paragraf yang dijadikan cerita, misalkan, boleh bertanya atau boleh menanyakan. Itu, Bang. Oke, terima kasih Mas Davi, dosen praktisi. Ini tadi ya sudah dibahas mengenai penugasan kemarin, ternyata masih banyak kekeliruan ya. Tapi itu bukan satu masalah dari catatan Mas Davi itu, bukan satu masalah. Belajar ya, kita perbaiki caranya. Jadi dasarnya dulu diperbaiki sebelum kita berpindah ke satu media, begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Abdoni Rizko Sumitro yang dari tadi muncul tadi ya mengenai penugasan ini. Untuk dan tugas lainnya nanti diberikan masukan. Dan perlu diketahui mungkin Mas Davi ini praktisi akan berakhir di 18 November. Nah, berdasarkan kalender akademik, 18 November itu
belum berakhir perkuliahan di Universitas Hairun. Nah, di sini kemarin tadi sudah dibahas juga sama Ibu Kaprodi, Koordinator Prodi Sastra Indonesia. Mungkin bisa dibuat pertemuan tambahan ya, pertemuan tambahan agar mencapai minimal 15 jam ya, Mas Davi ya. Iya. Jadi nanti rekan-rekan diumumkan kelas tambahannya itu hari apa ya, kelas tambahan, karena ini sebulan lagi, masa praktis ini sebulan lagi. Setidaknya sampai 15 jam, minimal 15 jam. Ini kita baru ketemu 4 kali ya, baru 4 jam lebih, 4-5 jam lah. Kita butuh 10 jam lagi minimal untuk dosen praktisi. Jadi kita akan tambah 2 atau 3 pertemuan tambahan gitu. Oke? Abdoni, Ya, Pak. mungkin bisa dikomunikasikan sama teman-temannya yang keluar masuk ini di Zoom. Kira-kira hari apa ya? Hari apa yang lowong kita tambahkan pertemuan? Oke, hari apa dan jam berapa? Ya, Pak. Gitu ya. Dikomunikasi dulu sama teman, kalau sudah ada baru lapor. Nanti saya komunikasi sama Mas praktisi, Mas Davi, apakah beliau juga bisa pada jam atau hari tersebut. Begitu. Oke? Begitu Mas Davi ya? Atau ada yang ingin ditambahkan, Mas? Oke, terima kasih teman-teman semua, Bang Ahmad. Saya tawarkan ke teman-teman, apakah mau kemudian kita misalkan dalam selain materi mengenai sastra cyber seperti tadi, kita sekaligus belajar untuk menulis fiksi kayak gitu. Jadi yang sudah diawali dengan tugas pertama dengan membuat paragraf sebagai awalan pembuka. Nah, harapannya itu nanti misalkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan terus cerita ya teman-teman itu sampai kemudian setidaknya jadi ya satu cerita lah yang kemudian bisa misalkan kemudian mau diubah atau dibuat menjadi sastra cyber, tapi dasarnya itu narasi itu dulu ya, jadi pegang. Jadi nanti harapannya kita bisa proses teman-teman, kita belajar bareng gimana kemudian kita membuat cerita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Harapannya begitu. Gitu Bang, terima kasih dari saya, cukup itu. Terima kasih dari Mas Davi tadi ada menawarkan bagaimana jika tugas yang tadi itu dilanjut ya, dilanjut hingga selesai menjadi sebuah produk karya. Jadi produk dari mata kuliah sastra cyber itu tiap mahasiswa ada cerpen cerita lah ya. Kalau novel nantilah novel ya, cerita. Nah, selanjutnya apakah ingin dialih mediakan menjadi sastra cyber itu pilihan, karena cyber sendiri itu tidak hanya terdiri dari narasi tapi ada teknologi di dalamnya. Begitu. Kalau dari saya sebagai penanggung jawab mata kuliah praktisi ini, Mas Davi, saya sangat sepakat, dan saya pikir juga Abdoni juga penulis ya, sudah ada karya yang sudah terbit itu. Saya pikir juga Abdoni sudah setuju ya. Jadi bagaimana ya belajar langsung dari penulis dan sekaligus editor ini kapan lagi gitu. Oke. Jadi kita tunggu tanggalnya, harinya dan jamnya Mas Abdoni ya. Abdoni sudah jadi mas-mas juga sekarang ya, saya panggil begitu. Oke. Kalau begitu pertemuannya kita akhiri hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa untuk virtual kelasnya absensi presensi ya. Presensi mandiri di virtual class.
Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mas Dapi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Selvi. Terima kasih Ya. Pak Akmal. Gini.